Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah li ghairi natiqina biha li Syekh Dr. Fi Abdurrahim rahimahullahu taala. Kita masuk pelajaran 9. Seperti biasa sebelum masuk kitab kita penjelasan terkait pelajaran 9. Pada bagian ini kita mempelajari sebagai berikut. Yang pertama, akhiran nasab untuk jama' muannats. Sebelumnya kita mempelajari bahwa akhiran normal mansub dari sebuah kata benda adalah a. Contoh, innal baita jadidun, qara'tul kitaba. Ini al baita ya. Fathah, kemudian al kitaba fathah. Sekarang kita mempelajari bahwa akhiran mansub dari isim jama' muannats adalah i, kasroh ya, dan bukan lagi fathah. Contoh, ra'aitul abna'a wal banati. Dalam kalimat ini keduanya al abna'a dan al banati adalah objek maf'ul bih dari fiil kata kerja ra'aitu, aku melihat. Dan karena keduanya berada dalam keadaan mansub, kata al abna'a memiliki akhiran yang biasa yaitu fathah ya, a. Tetapi kata al-banati memiliki akhiran i, kasroh, karena punya akhiran dari jama' muannas salim. Nah, beberapa contoh tambahan. Khalaqallahu samawati wal ardo. Allah menciptakan langit dan bumi. Samawati ini jama' muannas, wal ardo sama fathah. Kemudian qara'tul kutuba was suhufa wal majallati. Saya membaca buku-buku, surat kabar, al majallah. Surat kabar dan majalah, al-kutub as-suhuf al-majallati. Ingat bahwa akhiran untuk keadaan mansub dan majrur sama untuk bentuk jamak muannas salim. Contoh sini, inna talibati fil hafilati. Nah, sesungguhnya para siswi ada di dalam bus. Perhatikan ini. Inna ini partikel yang membuat dia mansub, fathah harusnya, tapi untuk jama' muannas salim dia tanda fathahannya diganti dengan kasroh. Fil hafilati dengan huruf jar, maka hafilati tetap kasroh. Tanda asli dari majrur ya, tetap kasroh. Di sini at-talibat adalah mansub karena inna, dan al-hafilati majrur karena kata depan fi. Tetapi keduanya memiliki akhiran kasroh i. Nah, sama-sama kasrohnya, cuman berbeda dia kondisinya. Yang tolibat ini dia mansub, tanda fathahnya yaitu kasroh, sedangkan yang al-hafilat ini majrur karena kemasukan fi, tanda majrurnya kasroh zahir yang nampak. Kemudian yang kedua, kita telah mempelajari bahwa ra'aituka berarti saya telah melihatmu, laki-laki. Dan ra'aituhu, saya telah melihatnya,
laki-laki. Sekarang kita mempelajari penggunaan dhamir mutakallim, kata ganti orang pertama yang berbicara, aku, ya. Perhatikan yang berikut. Ra'aitani, engkau telah melihatku. Ra'aitani. Ra'a itu melihat, ta engkau, ni aku. Khalaqani, Allah telah menciptakanku. Khalaqani, biasanya tambahi fathah, khalaqani Allah. Ini sa'alani al-mudarrisu. Ini kok sa'alani ya, pakai hamzah ini, keliru penulisannya ini. Sa'alani hamzah. Sa'ala, bertanya. Guru telah menanyaiku. Dhamir mutakallim hanya berupa akhiran kasrah i, tetapi nun sini ditambahkan di antara fiil kata kerja dan dhamir kata ganti dengan i, sehingga vokal akhir dari fiil kata kerja tidak dipengaruhi karena adanya i. Sebagaimana yang Anda ketahui, engkau telah melihat adalah ra'aita ini untuk mudzakkar dan ra'aiti untuk muannas. Jika kita katakan ra'aitai atau ra'aitii, sistem fonetik bahasa Arab membutuhkan penghilangan vokal a atau i sebelum dhamir i, maka fiil pada kedua keadaan itu akan menjadi ra'aiti dan perbedaan di antara mudzakkar dan muannas akan hilang. Inilah sebabnya mengapa nun n itu ditambahkan antara fiil kata kerja dan dhamir kata ganti. Nun ini disebut nun pelindung, nun al-wiqayah namanya, karena ia melindungi penghilangan vokal terakhir dari fiil. Sa'al, kalau tanpa nun kan sa'al, jadi susah pengucapannya ya, kata kerjanya. Jadi untuk melindungi fiil dengan dhamirnya ditambahin nun ini, nun wiqayah namanya, sa'alani. Baik. Berikutnya yang ketiga, bagaimana berkata dalam bahasa Arab, alangkah atau betapa indah mobil ini. Hal ini diekspresikan dalam bahasa Arab dengan ma ajmala hadhihi sayyarata. Ini disebut fi'lut ta'ajjubi, kata kerja takjub, dan memiliki bentuk maf'alahu. Seorang dapat mengatakan dhamir hu atau dhamir lainnya dalam bentuk mansub atau menggantinya dengan isim dalam keadaan mansub. Contoh, ma atau ya baka, alangkah baiknya Anda, alangkah miskinnya dia perempuan. Ma afqaraha, alangkah mudahnya pelajaran ini. Ma ashalaha darsa. Ini fi'il tajub, kita akan pelajarinya ya. 6. Kemudian yang keempat, kita telah belajar dalam buku 1, jilid 1, bahwa isim setelah ya munada ini memanggil hanya berharokat satu dhammah. Contoh, ya waladu, jadi tidak waladun, dari waladu hilang tanwinnya. Ya ustadu, ya bilalu, ya hamidu. Nah, sekarang jika isim setelah ya adalah mudhof, maka berubah menjadi mansub. Contoh, ya binta bilalin. Nah, ini mudhof ilaih, binta bilalin mudhof, bilalin mudhof ilaih.
Kemasukan ya, huruf ya munada, memanggil. Maka mudhofnya ini bintu Bilalin menjadi fathah, jadi mansub. Binta, jadi binta, mudhof ilaih tetap kasroh Bilalin. Wahai putri Bilal. Ya ukhta Muhammadin, wahai saudari Muhammad. Ya bana akhi, wahai saudaraku, anak saudaraku. Ya Rabbal Ka'bati, wahai Rabbnya Ka'bah. Ya Abdallahi, nah, wahai hamba Allah, Abdallahi. Bukan ya Abdullah, tapi ya Abdullah. Nah, di fathah untuk mudhofnya ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian contoh ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar. Nah, perhatikan bentuk mansub dari Abu adalah Aba. Nah, jadi ya Aba Bakrin, mansubnya dia wawu. Untuk marfu'nya ketika dhammah tidak ada pengaruh partikel yang mempengaruhinya, maka Abu. Kemudian ketika dia ada ya, maka Aba. Di fathah alif ini ada diberi alif, Aba Bakrin. Ya Rabbana, nah, wahai Tuhan kami, Rabbana. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ilauna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.